Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Muslim, Brother Graham. Kita memperkenalkan diri nih, insyaallah ya. Saya Ricky Show dan saya Freddy. Nah teman-teman, insyaallah ini mungkin agak kaku dan agak kurang enjoy ya, brother. Kenapa? Karena memang sekarang nih saya dan Fred insyaallah bakal lebih ke ingin membawakan acara yang dimana menurut saya ini acaranya insyaallah enjoy. Apa itu namanya, brotherku? Muslim Garage. Mau tahu kenapa kita pakai nama Muslim Garage? Insyaallah radio. Oke. Jadi kenapa kita pilih namanya Muslim Garage ya? Karena buat saya yang harus diperbaikin tuh gak cuma motor aja gitu. Yang harus diperbaikin tuh iman kita juga. Kenapa saya sama Rizky akhirnya bikin ini? Moga-moga saya juga dibantu sama Maulana Ridho. Kita kita bakal ngebahas tentang dasar-dasar ilmu Islam ya. Ilmu-ilmu aja pokoknya. Jadi insyaallah brotherku, sohibku semuanya, kita ngadain acara seperti ini insyaallah karena berlandaskan ingin saling share buat sohib brother muslimku semuanya bahwa betapa banyak banget keutamaan Islam dan banyak banget rules Islam yang keren, tapi kita ini nggak tahu. Dan kita ini yang sebagai bikers lah umumnya ya, karena kita dari bikers, kita seneng motoran dan lain sebagainya, agak anti ke masjid dan agak anti kajian. Betul banget, betul. Makanya oleh karena itu insyaallah saya ingin berbagi barang-barang lah. Yeah. Mungkin buat teman-teman bikers di sana yang lagi sedikit waktunya, yang lagi nggak sempet pagi, siang, sore dan ternyata sempetnya malam, insyaallah kita bakal share dari hal paling kecil insyaallah dan nanti paling besar. Dan semoga kita ini istiqomah ya, Iya. Karena kan sebenarnya itu saya nyari ya sebenarnya tuh mau dengerin ceramah gitu pengen dengerin ceramah, tapi banyaknya tuh ya maksudnya langsung ke yang ilmu-ilmunya yang tinggi. Yang kadang-kadang saya tuh nyerapnya juga susah kan, masih bodoh ya Ki ya. Saya tuh susah gitu. Jadi selalu saya main motor kan, apa sih kegiatan saya? Maksudnya motoran gitu ya, sunmori, nongkrong di kafe gitu. Kita tuh jauh banget kayak ngomongin agama ya gitu. Makanya saya sama Ricky tuh kepikiran kita harus bikin ini buat teman-teman semua. Gitu. Hajib. Jadi kita biar nggak banyak ngomong ya, sohib muslimku semuanya. Karena omongan kita ini sedikit banget manfaatnya, bahkan bisa dibilang nggak ada. Ya, tapi semoga Allah pandang lah, saya sangat berharap itu brother ya. Gitu. Jadi kita insyaallah kita langsung undang aja di sini ada narasumber terbaik, guru-guru kita insyaallah. Boleh Maulana kita perkenalkan dulu insyaallah ya. Boleh, insyaallah. Sebelumnya saya minta maaf duduknya agak enjoy Maulana, saya temenin. Ya alhamdulillah, mungkin Sohib Muslim insyaallah. Sohib Muslim aja kita ya. Betul. Sohib Muslim. Kalau enggak Bayi Muslim juga boleh. Bayu. Oh, Bayi itu kan bahasa mana? Dari bahasa India, Bayi itu adalah saudara. Allahu Akbar. Bayi Harus Muslim. Gede-gede. Ya kan? Bayi Muslim. Kalau lihat pecinya kan udah kayak India, apalagi kalau ini insyaallah. Insyaallah. Ya alhamdulillah Sohib Muslim semuanya, mungkin untuk kawan-kawan semuanya. Karena kita ini adalah seorang muslim yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi seorang muslim yang lahir dari seorang muslim juga. Maka ini adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat banget ya Allah. Ya karena kita tidak pernah bikin surat, enggak pernah bikin perjanjian dengan malaikat, minta request gitu mulanya. Request kepada Allah ya kan, ya Allah saya pengen jadi orang muslim kan enggak pernah. Iya benar. Tapi Allah lahirkan kita menjadi seorang muslim, bahkan kita lahir dari rahim seorang muslim. Nah kan. Kemudian yang paling besar lagi nikmatnya itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita lagi itu sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang enggak pernah request ya. Enggak pernah request ya, mungkin sebagian dari kita kalau dengar cerita Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Musa, kan? Kalau dengar ceritanya Nabi Ibrahim pengen jadi umatnya Nabi Ibrahim, ya kan?
Padahal umat-umat terdahulu aja mereka minta supaya dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kan sekelas Nabi Ibrahim aja kan pernah minta ingin jadi nabi terakhir, tapi Allah nggak kabulkan karena memang sudah ada. Kemudian begitu banyak, mungkin salah satu nabi yang Allah kabulkan untuk menjadi datang lagi di akhir zaman itu ya Nabi Isa. Walaupun memang Nabi Isa kan tetap dia sebagai seorang nabi, jadi dia turun bukan menjadi umat Rasulullah, tapi dia menjadi seorang nabi. Akan tetapi statusnya nanti kayak gubernur lagi. Jadi gubernur Jawa Barat kalau datang ke Sumatera, walaupun dia seorang gubernur, tapi dia kan nggak bisa mimpin Sumatera. Walaupun dia gubernur. Tapi Nabi Isa memang Allah utus lagi untuk apa ya? Untuk memperbaiki yang maaf mungkin dulu mengatasnamakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Justru nanti diperbaiki. Maulana kalau bab itu nanti kita di bab berapa insya Allah. Ya, insya Allah agak meleduk. Nah, kita agak meletus ya. Iya kan? Maksudnya itu kan satu nikmat yang sangat besar. Betul. Kita jadi termasuk umat yang beruntung. Nah kemudian kan tadi yang saya bilang kita dilahirkan sebagai Muslim, ya kan? Sebagai Muslim, maka ini adalah nikmat yang sangat besar juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan sekarang berapa miliar yang hidup di dunia zaman sekarang itu? Kalau nggak salah ya kisaran mungkin sekitar 7 miliar, kalau nggak 7,5 miliar. Kemudian kan dari 7,5 miliar itu yang Muslim aja, ya kan? Itu cuma 2,5 miliar. Allahu Akbar. Ya kan? Berarti cuma 30% itu yang Muslim di dunia. Kemudian dipotong lagi tuh. Dipotong lagi kan? Sekarang dari Muslim yang 2,5 miliar Muslim itu dipotong dengan apa? Ya dari orang Muslim itu yang hanya namanya Muslim tapi nggak mengerjakan sholat berapa? Allah. Ya, termasuk kita semua zaman dulu nggak ada. Ya. Kemudian dari kalau kita itu mungkin oke lah, mungkin kita globalkan 1 miliar mungkin orang Muslim yang sholat. Tapi kan kita bisa potong lagi tuh. Dari 1 miliar yang sholatnya pakai ilmu berapa? Yang pakai agama. Ya Allah. Cuman utek-utekan saya mana ngikutin Ya, iya benar. Allah. Kemudian setelah itu kita sekarang sudah jadi fenomena di mana-mana kan pernah ada yang bikin konten tuh datang ke anak SMA ngaku Islam, ditanya tentang Islam nggak tahu. Ditanya tentang rukun iman pun nggak tahu. Sedangkan itu kan dasar-dasar dari Islam yang memang harus wajib, mungkin bisa dikatakan itu wajib kita ketahui. Ya kan? Ya maksudnya dasar-dasar dari Islam itu apa? Ya kan? Apa namanya ketika orang masuk Islam zaman dahulu kan maka Rasul langsung ajarkan sholat, ya kan? Kemudian diajarkan yang lain-lain, tetapi kan dasar daripada Islam itu sendiri kan tentang rukun iman dan rukun Islam. Ya mungkin itu ulama mengglobalkan menjadi rukun iman dan rukun Islam, ya kan? Ya kalau kita melihat daripada hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ya kan, bunyal Islamu ala khamsin, ya kan? Kenapa? Karena dasar dari Islam itu adalah Islam itu dibangun atas 5 tiang. Ya. Di atas 5 tiang. Apa 5 tiang itu? Yang pertama kan syahadatu alla ilaha illallah. Bahwa kita bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, yaitu adalah mendirikan salat. Bukan hanya mengerjakan, tapi mendirikan salat. Apa bedanya mana? Nah, itu dia. Mengerjakan. Yang jadi pertanyaan, ada orang mendirikan rumah, ada orang hanya membuat rumah. Kalau membuat rumah asal-asalan, lu penting jadi imah. Lu penting dibayar. Lu penting nyet imah. Rek kumaha bentuknya gitu. Tapi kalau orang rek nyangeyeng, rek kumaha kan itu nggak jadi masalah. Mau bahan yang bagusnya. Tapi kan kalau mendirikan rumah, berarti kan orang memikirkan. Yang namanya mendirikan rumah tuh harus kokoh, ya kan? Tahan badai, tahan ketika hujan dia nggak jadi bocor. Makanya lafaz dalam Al-Quran itu setiap lafaz sholat tuh kenapa nggak pakai yaf'aluna sholat? Kan harusnya pakainya yaf'alu. Yaf'alu itu kalau bahasa Arab itu artinya mengerjakan. Yaf'aluna sholat, tapi enggak. Pasti pakai lafaznya adalah aqama yuqimu, mendirikan sholat. Jadi bukan hanya mengerjakan. Ayo ngerjakan mah tumureun ya. Sholat lohor dikerjakan isya bisa. Yang penting kerjain kan. Tante yaf'alu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan. Kemudian yang ketiga apa? Wa yutus zakat. Yutus zakat ini adalah mengeluarkan zakat. Kenapa lafaznya mengeluarkan? Karena yang namanya zakat wajib itu daik kudu dikeluarkan.
Ya. Apa aja mau lah. Ya kayak apa namanya, kayak zakat mal, ya kan? Kemudian zakat fitrah, ya kan? Orang yang Allah berikan kelebihan kepada dia dalam segi harta, ada sekian persen yang harus dia keluarkan dari zakatnya, maka itu zakat lapatnya, ya kan? Tapi indahnya Allah itu, ya kan? Mungkin kalau kita sering dengar mungkin lapat Al-Quran itu kan, lapatnya aqoma sholat, mendirikan sholat itu senantiasa dibarengi dengan wa yu'tu zakat. Ya kan, atau enggak wa mimma razaqnahum kan, kayak dalam surat Al-Baqarah tuh pertama itu kan, Fred pasti tahu coba mana tes insyaallah Fred pasti tahu ya kan, apa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wa aqamus shalah wa atuz zakat. Jadi hafal yang fikihnya doang. Ya, jadi dirikan sholat, setelah dirikan sholat baru Allah perintahkan zakat. Itu hebatnya di situ. Kenapa? Karena orang yang mendirikan sholat, yang pertama Allah akan berikan kepada dia adalah keberkahan rezeki. Jadi itu sholatnya itu kudu zakat sebenarnya kita mana? Enggak juga. Oke. Maksudnya kan gitu. Namun gitu mah tuh mending keneh loba harta teu sholat atuh. Kan? Tapi selalu disandingkan kenapa? Karena setiap orang yang melaksanakan sholat itu Allah bakal berikan keberkahan rezeki kepada dia. Nah, setelah Allah berikan keberkahan rezeki, mampu dalam segi rezeki, baru Allah perintahkan zakat. Nah, ya, itu. Jadi Allah tuh justru memerintahkan kepada kita sholat itu supaya kita berkah rezekinya, dapat rezeki dari Allah diberkahkan, baru Allah perintahkan zakat. Garis bawahi brother sahibku ya. Itu keren banget. Ya. Gimana? Jadi dalam sholat itu ada, dalam sholat itu Allah yang pertama keberkahan. Justru bahkan fadilah yang pertama Allah akan angkat kesempitan hidup daripada seorang hamba ketika dia jaga sholat. Nah, ketika kesempitan hidup itu udah Allah angkat, berarti kan otomatis hidupnya menjadi makmur, menjadi barokah, rezekinya Allah barokah. Kan setelah itu baru Allah perintahkan apa? Zakat. Bayu itu zakat, mengeluarkan zakat. Tapi Maulana ini sebagai saya ngerasa ini memposisikan saya zaman dulu lah Maulana ya. Yang dimana ya saya teh malas bisa sholat berarti Maulana ya. Beneran dengar azan ya udahlah. Saya cuma sholat hanya mendirikan karena mama saya cerewet, sholat dan itu pun hanya maghrib. Maulananya karena kayaknya itu cuma waktu sakralnya tuh di maghrib sih gimana? Beneran itu kan? Beneran. Nah ini gimana sih? Berarti kan ternyata yang syahadatnya tadi kita harus benerin berarti ya, benar. Agar kita menjalankan sholatnya ini enak. Ya itu dia. Gitu. Nah ini teh biar kita caranya beneran yakin bahwa la ilaha illallah gitu, tiada Tuhan selain Allah. Dan itu teh kita harus gimana biar dapat minimal 10% triggernya itu tuh kita dapat deh mana. Ya. Biar kita ngejalanin sholatnya just enakeun. Oh memang nikmat lah ya teh gitu. Ya, makanya kan tadi Islam dibangun atas 5 tiang, kemudian tadi kan yang ketiga zakat, keempat adalah puasa Ramadan, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Ya kan? Nah sekarang kan tadi yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembelih selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini juga bahwa tidak ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, yaitu nabi yang agung, dan kita dijadikan sebagai umatnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan tingkatan yang pertama dalam Islam itu justru adalah tentang keimanan kita. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Makanya ulama di sini membuat satu kurikulum yang disebut dengan rukun iman. Kan nyambungnya ke dinya. Iya. Coba rukun iman ada berapa? Nah, jangan gitu mun. Ya. Nah, berarti memang ada 6. Insyaallah. Pertama apa? Allah Fred. Sohib banget. Insyaallah ya. Cuma saya lupa. Kalau yang pertama teh mau ada ngehargain aja dan bukan masa kita so tahu ya kan? Makanya ulama membuat kurikulum itu. Jadi Arkanul Iman ya kan, kalau dalam kitab-kitab itu ditulis dengan bahasa Arab ya, Arkanul Iman Sittatun. Rukun iman itu adalah ada 6.
Yang pertama adalah apa? Kita iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas. Ya kan? Itu jelas banget. Lain iman ke Harley-nya, maknanya sanes iman ke Brembo, sanes iman ke ditu kadinya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan iman ke ZX10 juga. Kalau udah waktunya hancur, mah hancur ya. Akbar, sohib, pasti ada yang tahu kan, mulanya apa namanya, ngebersit nikung ke siapa kan, Masya Allah. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kan modal yang paling penting, yang paling utama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang harus kita imani kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang jadi pertanyaan. Apa sih yang harus kita imani kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, semuanya harus kita imani kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, baik itu yang telah lalu, yang sedang terjadi dan akan terjadi, kecuali semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak Kang Fred, ya kan? Atau bukan kehendak Kang Riki, bukan. Termasuk kita juga. Ya, bukan kehendak saya juga, jelas. Ya, hadirnya itu insyaallah, maaf ya. Termasuk kita sekarang kan duduk di sini, berbicara di sini, kita pengen memberikan sedikit manfaat mungkin untuk sahib muslim kita di sana kan. Ini kalau bukan karena takdir Allah, bukan karena keinginan Allah, kita nggak akan bisa duduk di sini. Nah, ini harus kita imani. Insyaallah. Ya kan? Dan ini yang memang sudah mungkin bisa dikatakan banyak hilang dari hati manusia, hati muslim hari ini ya. Ya maksudnya muslim aja, dari hati muslim aja itu udah hilang, apalagi yang bukan muslim. Apalagi yang bukan muslim kan. Tapi Maulana, maaf kalau agak dipotong dulu. Nah, sekarang teh kalau saya gitu ya, suka nongkrong dan lain sebagainya, banyak yang menggunakan kata-kata tadi Maulana, karena memang semua ini sudah kehendak Allah. Ya. Jadi dak urang ge maksiatna iman dan geus kehendak Allah. Nah, itu kan. Tah eta kumaha Maulana? Ya. Kan banyak orang mengatakan seperti itu. Jadi eta mah atuh lain kehendak Allah. Tapi eta mah kadang-kadang nyalahkeun Allah. Nyalahkeun Allah. Oh, nyalah. Ya kan? Ya, maksudnya terkadang dia menyalahkan Allah. Kenapa ketika dia dapat nikmat, dia nggak sholat, nggak ibadah, ya kan? Tapi ketika dia kena musibah, kakarek, ya Allah, makasih buat dia kan gitu ya. Jalan, Kan malah sholat ya, mulanya nggak ada keinginan buat ya azan biasa aja gitu Ki. Dengan adan biasa lah ya kan sih, Allah. Jadi luar biasa aja gitu. Kasarnya malah nu adan-adan nu edan-edan berarti. Bahkan kayaknya kalau kita mah ada fase di aneh kita tuan teh ada di rumahnya. Itu lebih gitu teh. Tadi pasti Lina. Oh, bisa ada deui. Tapi kenapa sih Mono dasarnya tuh, dan bukan saya aja sebenarnya, teman-teman saya juga kadang-kadang suka biasa aja ya denger azan gitu. Kita lagi nongkrong azan, yang nggak pikiran sholat gitu, tetap ngopi aja gitu. Tapi itu kenapa sih Mona, memang apa sifat dasar manusia gitu? Bukan sifat dasar manusia, tadi kembali lagi karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kurang. Lebih ke nggak ada meren. Ya, kurangnya. Ya kalau dibilang nggak ada sama sekali enggak lah. Karena kalau dibilang nggak ada sama sekali berarti dia nggak akan jadi orang Islam dong. Benar nggak? Dia tetap percaya kepada Allah gitu kan. Dia yakin Tuhannya itu adalah Allah. Yang wajib disembahnya adalah Allah gitu. Cuman karena lemahnya iman dalam diri seseorang sehingga ada deh. Karena lemahnya iman. Berarti iman tuh penting banget ya? Penting banget. Ya karena kan dasar utama dari seorang muslim adalah perkara iman. Karena kenapa perkara iman itu sangat penting? Apalagi iman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penting itu karena sekelas sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan gelar radhiyallahu taala anhum, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu dididiknya bukan kaleng-kaleng gitu. Ya kan? Bukan kaleng-kaleng. Ospeknya gitu malah. Iya, di ospeknya bukan kaleng-kaleng gitu. Bukan diam di kiara payung. Bukan, ya kan? Bukan diam di kiara payung, apalagi diam di rumah main komputer, enggak. Ya kan? Jadi Rasulullah SAW itu mendidik sahabat di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah itu kan 13 tahun. Dan yang mendidiknya siapa? Langsung Rasulullah. Kebayang nggak? Langsung Rasulullah 13 tahun digembleng, ya kan? Kan lamun kalau kata kasarnya meureun sapoe ge jadi atuh meureun ku Rasulullah kan. Tapi kan enggak begitu. Karena yang namanya iman itu penting, tapi mengusahakan perkara atas iman adalah penting, lebih penting. Mengusahakan perkara atas iman. Mengusahakan perkara atas iman adalah lebih penting. Apa contohnya kayak beras? Beras penting enggak? Penting lah Mona. Penting banget.
Apalagi kalau kita yang biasa makan beras ya. Tapi bagi sohib Kecuali yang iya. nasi. Ya, nasi ya kan. Ya anggar lah kalau kata sahabat muslimnya dia makan mie lah contoh kan, biasa makan mie, ya berarti kan mie penting. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan, penting mana mie dengan usaha atasmu? Ngayakeun mie, ngadain mie sama ngadain beras ke tempat kita mana penting? Berasnya apa usahanya? Usahanya tuh. Begitupun dengan iman. Ya, begitupun dengan iman. Jadi yang paling penting adalah mengusahakan atas iman. Jadi jangan sampai iman yang pernah Allah berikan kepada kita yang sudah dalam diri kita ini, bagaimana supaya jangan sampai keluar dari dalam diri kita. Sehingga Rasulullah SAW menggembleng para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berapa? Apa? 13 tahun. Oh, 13 Di Mekah, digembleng terus supaya imannya, yakinnya betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa kun fayakun, baina kaf wan nun. Ya kan? Jadi artinya apa ya? Artinya apa? Coba. Apa? Menjadi ada. Benar kayak benar. Baina kaf wan nun. Jadi antara huruf kaf dengan huruf nun aja itu keinginan Allah. Kaf dan nun. Kan nun, kun. Ya kan itu antara kaf dengan nun aja. Jadi keinginan Allah itu kabela Allah menginginkan baina kaf wan nun, antara kaf dengan nun, kun. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebelum mengucapkan kun aja maka itu akan terjadi. Semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar daripada kita seorang muslim yang harus kita bina pertama dalam diri kita adalah apa? Iman kita. Kemudian yang tadi ya kan, tadi kan ulama membuat kurikulum ya kan. Rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, kemudian iman kepada hari akhir, kemudian yang keenam iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar daripada Islam tadi, hukum itu apa? Ya Islam dibangun atas 5 perkara, ya kan? Apa? Syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Ya mungkin itu dasar-dasar yang harus mungkin kita pelajari awal-awal ketika kita harus pengen benar-benar mendapatkan sesuatu kenikmatan di dalam Islam itu sendiri. Berarti kalau kayak begitu Maulana memang yang harus diedankan, dibenerkan, diopreknya adalah imannya. Ya. Berarti bisa dibilang kayak begini nggak sih Fred? Iman teh kayak bensin? Ya. Atau enggak juga lebih dari bensin? Enggak. Jadi struktural tadi lah ya. Kalau kita bilang struktural itu yang 5 tadi bunyal Islam ala khamsin itu. Ya seperti motor kan ada mesinnya, ada kelistrikannya, ada bensinnya, ada ban, ya kalau itu kan udah masuk nih. Yang ada kuncinya. Oke. Kemudian yang terakhir itu ya mungkin untuk gas dengan rem lah ya. Aksesorisnya kan. Kenapa? Kunci motor itu adalah apa? Syahadat tadi. Ngerti? Ya kan? Motor sakum halus lah jika harada pirson, kuncian rek bisa hirup moal. Ya mau bisa mulana nih, mah teh pakai kunci. Ya pakai kunci enggak. Ya umumnya enggak bisa. Umumnya enggak bisa kan? Terus pakai kunci gitu kan. Dia harus ada kerekeun. Nah, salat itu apa? Salat itu bensinnya. Oh, salat itu bensin. Iya. Jadi kalau enggak ada kalau Hari imannya di mana tuh mana? Syahadat tadi. Kunci. Kunci jeung boga. Jadi syahadat iman itu bagaikan kunci motor. Nya bensin walaupun penuh tapi udah kuncian malah bisa banyak didorong. Nya Jakarta Bandung mereka dodorong itu juga nu gelo atuh. Kenal mau motor atau gitu ya. Jadi syahadat itu adalah kunci. Kemudian bensin itu bisa diibaratkan mungkin sholatnya. Kenapa? Karena ketika ada bensin maka semua akan jalan. Begitupun dengan kehidupan kita ya, ada orang sekarang yang memang sholat hidup masih kena hidup lan iya. Cuman kita lihat kehidupannya dia nggak se-enjoy dan nggak seenak yang harusnya dia dapatkan dalam kehidupan dia. Benar nggak? Sip. Nah kan? Tapi mana banyaknya kayak gini juga sih. Ini pengalaman sama temen-temen nih. Biasanya tuh orang tuh diuji dulu dengan misalkan tiba-tiba dia kenal gitu ya, sayang baik atau tiba-tiba pacarnya atau dia putusin ya nggak sih? Gitu. Terus tiba-tiba langsung dia nyari agama gitu. Nah gitu. Ya enggak. Pada intinya semua sohib muslim, termasuk mungkin kita semua ya, termasuk saya semua dulu kan, ya kan? Kita kan datang ke sana kemari ngelakuin semua kan, tetap satu yang kita cari adalah ketenangan ya kan. Jadi lamun can menang ketenangan mah, ya segala kita kan hadir dengan. Tapi
yang harus kita ingat selalu itu adalah satu. Yang harus kita selalu ingat adalah satu. Ya kan? Apa itu satu tadi? Kan kadang-kadang ada bahasa seperti ini ya. Ketika Allah berikan kelebihan rezeki pada seseorang, ketika dia bangkrut, maka dia karek ingat Allah. Karek sholat kan begitu ya. Ketika Allah berikan kelebihan baru dia ingat benar bisa. Nah, kan gini, kalau orang ngomong itu kan berdasarkan dua. Satu teori, satu pengalaman. Nah, kalau kampret kayaknya pengalaman. Kan begitu ya. Nah, maksudnya seperti itu, tapi bukan berarti begitu, bukan gini. Bukan di sini mah geus teu boga nanaon kakarek inget ka Allah, enggak. Bukan begitu. Tapi memang itu adalah cara Allah. Cara Allah pengen mengembalikan hambanya balik lagi kepada Allah adalah hanya dengan cara itu. Lamun itu dibeda cara gitu, Diuji berarti mau? diuji. Kalau nggak dikasih cara begitu, dia nggak akan kembali kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu yang Allah tunggu dari hambanya kecuali satu apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan dalam surat Dalam surat As-Sajdah itu, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Keinginan Allah cuma satu. Jadi ketika Allah memberikan ujian yang kecil, yah maneh teh urang teh dibere ayeuna contoh ya, kamu tuh punya uang 100 juta. Tiba-tiba dihilangkan 10 juta. Cek Allah tuh supaya maneh balik ke saya, supaya kamu tuh balik lagi ke saya. Tapi ketika masih ada 80 juta can inget keneh, dikurangan deui ku Allah teh. Tambahin deh. Ya, makanya maksudnya dikurangan tina 80 jadi 80 ya. Dikurangan dari jumlah, ya kan? Terus ternyata Tuh ingat tapi kapan ada bahl gitu ya kan? ada bahl. Nah, ketika habis semua, ya kan baru ingat. Dan memang itu cara Allah. Oh jadi Allah tuh ngasihnya pasti pelan-pelan. Tapi kan kadang ada gini juga mau nanya, misalkan diuji nih, Allah kan berharapnya sebenarnya baik lagi ya, ya. Apa namanya, mau nanya buat ke Allah nih. Tapi kan ada kadang orang tuh ada yang baik lagi atau enggak malah edan mana maksudnya jadi malah enggak benar kita tuh minum kayak gitu. Itu kan ujian dari Allah dua-duanya. Dan yang Allah tunggu, tetap yang Allah tunggu tuh Allah nggak pernah ngasih ujian kepada seorang hamba tidak sesuai dengan kemampuannya. Ya kan, benar nggak? Tapi itu yang harus kita garis bawahi dari semua itu adalah satu. Jadi tidak ada keinginan yang Allah inginkan dari seorang hambanya, ujian apapun itu yang Allah berikan kepada seorang hambanya, kemudian musibah apapun yang Allah berikan kepada hambanya, kecuali satu, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah punya cara, dengan cara Allah sendiri, kumaha ieu hamba urang balik di ka urang. Bagaimana ini hamba saya ini kembali lagi kepada saya. Itu cuma kepada la'allahum yarji'un. Supaya mereka balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang Allah tunggu dari hambanya kecuali satu, supaya dia balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang ketika kita musibah nih, ada musibah, tiba-tiba dengan musibah itu kita ingat kepada Allah, itu tuh Allah lagi rindu kepada kita. Jadi Allah tuh pengen namanya Allah itu disebut oleh hambanya, ya Allah, saya lagi kena musibah, itu Allah senang banget, gitu. Ya, jadi pada intinya tadi apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu musibah, baik itu nikmat, cuma satu, la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajib, masya Allah. Tapi saya pernah dengar juga gini, mau ya, ini saya pernah dengar nih. Ada orang yang nggak biasa-biasa aja gitu ya, maksudnya nggak terlalu ini juga nggak terlalu nggak up ya, ekonominya gitu ya. Tapi sholat juga enggak gitu. Terus sampai saya tuh baca ada juga yang bilang tuh, katanya bukannya kan dia orang ini nggak sholat terus nih. Katanya bukan karena dia nggak malas sholat sebenarnya tuh, tapi Allah yang nggak mau ketemu dia gitu. Itu gimana Maulana? Ya Pak, enggak maksudnya. Bukan Allah nggak mau ketemu dia, tapi memang Allah belum memberikan waktu kepada dia kapan dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap tidak ada seorang hamba pun yang tidak Allah tunggu untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja pada intinya. Karena contohnya bahkan sekelas Fir'aun pun Allah datangkan Nabi Musa. Berarti sebenarnya Allah tuh sekelas Nabi Fir'aun aja udah siap dimaafin, udah siap. Iya. Ya, pada zaman Fir'aun, pada Nabi Musa Fir'aun. Maaf, ternyata saya Muslim ya. Ya, insyaallah. Laknatullah. Ya kan gitu, maksudnya sekelas Fir'aun aja itu Allah kirimkan Nabi Musa supaya berbicara baik kepada Fir'aun. Kenapa? Karena masih punya harapan sugan Fir'aun teh balik deh ke Allah kan gitu. Ya. Berarti jangan menyerah ya Maulana ya. Ya intinya dalam semua konteks apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita satu aja. La tai'asu mir rauhillah.
jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la tayasu mirauhillah. Iya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah lebih besar dari segala apapun yang kita. Masya Allah, brother Muslim, Allahu Akbar, sahib Muslimku ya. Ajib. Jadi intisari yang kita dapat nih, sebentar coba Fred ulangin lagi. Jadi sebenarnya tadi kita mau ngasih judulnya itu adalah apakah itu Islam? Itu enggak? Ya. Dasar apa yang harus kita pertama lakukan dalam Islam? Ya benar. Dan tadi langsung alhamdulillah maulananya ternyata nggak serada klop jeung kami. Alhamdulillahnya. Tapi kalau misalkan disambungin sama anak motor nih Ki, sama hobi motor nih Ki, Tuh. kira-kira tuh kita rajin sholat ya, rajin juga ngaji. Terganggu nggak sih sama kegiatan kita hobi motor gitu Ki? Wah, tuh nggak ada pisan tuh. Enggak ya Maulana ya? Sama sekali enggak. Bahkan kalau ini mah Maulana, maaf kalau sedikit salah. Karena saya tuh ngerasanya sebenarnya Allah tuh ngasih perintahnya tuh sesuai dengan kebutuhan kita. Semisal kita tuh resepnya nongkrong, bener teh, ya nongkrong, seserian dan lain sebagainya. Ari cek saya memang di agama teh ada namanya silaturahmi, berarti Maulananya. Ya. Ada namanya silaturahmi. Benar. Kita senang apa lagi? Touring. Ya. Di touring teh mungkin cek Islamnya tadabbur alam. Ya. Bahkan ketika kita touring, kita bisa mengamalkan sedekah dari Allah yang disebut sholat jamaah teh. Ya. Tapi Ruksan dari Allah. Insyaallah itu ya. Nanti kedepannya biar teman-teman makin semangat bahwa Islam itu teh keren, enakeun, enjoy, chill. Benar. Ya. Benar. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah bahas sedikit intro lah. Ya benar. Nah, Sohib Freddy, Betul. apakah itu Islam? By Freddy. Biar lebih cocok kan kayak orang India. Betul. Pokoknya pada intinya, walaupun kita taat sama Allah, tidak harus juga kita meninggalkan hobi kita ya Ki. Oh, betul. Hobi jalan taat harus mencek kisauan. Nah, gitu. Insyaallah. Nah, jadi alhamdulillah tadi intisarinya teh adalah bahwa sepenting apa itu iman. Karena mungkin yang saya tangkap Maulana ya. Jadi iman ini insya Allah bakal menggerakkan ke amal. Ya. Jadi ketika saya ngaku saya ini Islam, tapi saya nggak sholat, Imannya harus dipertanyakan. Imannya ada nggak kira-kira? Betul. Gitu. Makanya mungkin tugas kita sebagai sesama sohib muslim, sesama saudara ya, sekalimat la ilaha illallah, kita ini saling share. Karena biar saya makin kuat, Freddy makin kuat, kalau Maulana mah insya Allah udah kuat. Ya. Perlu juga lah Jadi insya Allah nanti kita bakal jabarkan ya. Insya Allah. Iman itu apa ya? Insya Allah, karena ini jujurnya brotherku, sohibku semuanya, ini kita dadakan. Jadi storyboard kagak ada ya. Makanya tadi opening pun rada-rada lucu gitu kan ya. Saya kuat nahan siri dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf. Jadi insya Allah nanti di episode kedua kita bakal rada terstruktur yang enakan. Tapi tadi bridging tentang imannya kalau menurut saya sih udah enjoy. Benar. Ya. Tapi ini berhubung. Ini mas saya bakal minta sedikit aja sama Maulana. Kita teh besok teh insya Allah mau sahur Maulana. Oh iya ya. Benar. Ya, semangat itu kumaha kita teh. Karena bisa saya batu karena dulu teh godin dan rasa sohib mungkin sama godinnya, dimana suatu kebanggaan bersama temennya adalah siang-siang ini kita belok ke Hokben Ya, itu dia. dan lain sebagainya. Padahal motor nggak rusak ya. Hah? Stand motor tuh nggak rusak. Tapi sih gak belok Bentuk kan belok sendiri ya. aneh komsil teh mawa gitu. Nah itu kumaha gitu. Maksudnya ini sedikit ringkas biar kita semangat menghadapi, berbahagia, enjoy ngelaksanain puasa gitu. Ya tadi kan salah satu di pondasi Islam itu kan ada 5 ya. Salah satunya adalah puasa. Dan memang sebentar lagi lah insya Allah mudah-mudahan Allah berikan umur kepada kita. Amin. Supaya kita sampai kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan bulan yang sangat mulia di antara bulan-bulan yang lain kan. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau di akhir-akhir bulan Sya'ban itu pernah berkhutbah kepada para sahabat, ya ayuhan nas qad adallukum syahrun azimun mubarakun. Ya kan kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung, yang sangat mulia, syahrun mubarakun, yaitu bulan yang dipenuhi dengan berkeberkah. Ya kan? Dan kenapa dipenuhi dengan keberkahan dan begitu banyak nilai plus di bulan Ramadan itu? Salah satunya Rasulullah SAW sabdakan, fihi, di dalam bulan itu, lailatun khairu min alfi syahr.
ada satu malam yang mana satu malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ya kan itu. Kemudian Allah Rasulullah SAW menambahkan lagi, ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa di siang harinya itu sebagai kefarduan, sebagai kewajiban kepada hambanya. Wa qiyama lailihi tatawuan, kemudian dijadikan salat malamnya sunat itu ya apa? Salat apa? Qiyamul lail, tarawih, ya. Tapi itu maksud saya. Kan era dajos semua. Saya langsungnya tak qiyamul lail kita tarawih, tapi tem jika orang Sunda tarawih teh tarasaware. Allah. Tapi salat tarawih ya. Itu dijadikan sebagai sunat nih, ya kan? Sebagaimana firman Allah SWT firmankan di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya telah dipardukan kepada kalian, diwajibkan kepada kalian apa? Asyam, yaitu berpuasa. Dan khususnya puasa yang sempurna 1 bulan adalah di bulan Ramadan, ya kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah Allah pardukan kepada umat-umat sebelum kalian. Tapi yang harus kita garis bawahi daripada puasa ini, ya kan, adalah di ayat terakhir. Apa ayat terakhir tadi? Tata'allakum tatakun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu intinya. Intinya kita difardukan puasa, diwajibkan puasa adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang lebih kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen melihat kesan, kualitas daripada puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan mungkin yang akan datang, tong ditinggali ketika puasana. Tarawih rajinnya, puasa geus puguh udah wajibnya. Kemudian nanti sholat tahajud, zakat, sedekah, rajin lah keur puasa. Kawin deui. Oh, benar. Gitu kan? Semangat. Tapi kita lihat efek daripada puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah nanti kapan? After Eid. After Eid ya kan? After Eid ya, setelah Eid di bulan Syawal. Kalau ternyata di bulan Syawal takwa kita makin meningkat, iman kita makin meningkat, amal kita makin meningkat, kemudian sabar kita makin, pokoknya kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Allah SWT semakin meningkat. Nah, baru berarti ada kesan, ada efek yang diberikan oleh puasa yang kita lakukan ketika bulan Ramadan. Ya, nanti mungkin untuk penjelasan ke selanjutnya kita next episode biar lebih tips and trick. Kita bakal bahas. Jadi setelah ini episode kedua kali ya. Di episode kedua aja. Episode kedua insyaallah. Karena kita kan akan mepet ya menjelang puasa. Jadi mungkin kita nanti bakal intensnya ngomongin puasa dulu lah insyaallah. Jadi walaupun memang di niatan kita ini adalah kita ngebahas tentang iman dulu ya kan, Fred ya. Ya pasti. Ya, tadi rukun Islam, rukun iman yang dimana pinginnya tuh dijabarin kita sepaham mungkin biar kita makin ngunyahnya makin enak. Karena kalau kita dulu tuh kan cuma taunya di SD-nya rukun Islam ada berapa? 5, rukun iman ada berapa? 6. Tapi hakikatnya nggak tahu. Tapi besok kayaknya harus dijelasin dikit-dikit tentang puasa nih. Biar temen-temen nggak gampang godin gitu, Ki. Benar. Biar ancamannya dong. Ancamannya dong. Nanti kita bakal bahas ya, plus 2 ya. Tapi memang ancaman plus memang kita juga harus menggairahkan iman. Ya itu dia. Ya. Karena percuma dek ancaman segede naon ge da. Nah, teman dak ke misina ini gitu mananya. Dak saya termasuk orang yang gitu soalnya seperti karena kan kita mah selalu punya pikiran kumaha engke, padahal yang harus kita pikirkan adalah engke kumaha. Kita aja. Okay. Bukan kumaha engke tapi engke kumaha. Jadi betul. Gitulah saya muslimnya. Saya coba ke Freddy dulu sekarang yang ngomong ya. Ya mungkin teman-teman sohib muslim buat materi sekarang kita segini dulu. Oke. Insyaallah juga yang penting kita udah kenalan dulu nih. Teman-teman tahu sama sohib muslim semua. Yang pasti next episode kita bakal dalamin terus tentang ilmu-ilmu Islam yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Kebaikan buat kita semua. Dan buat teman-teman juga, ketika misalkan ada masukan, mau komen, bahas tentang ini dan sebagainya, gaskeun. Kita bakal nerima masukan, bahkan dengan dari masukan sohib muslim semuanya, siapa tahu bisa menjadi kebaikan buat semuanya. Ya, betul. Jadi kita juga nggak mau egois kumaha kita. Iya, benar. Misalkan, Ustadz, nanti tolong bahas fikih dong. Bahas fikih 4 mazhab, saya mah ada ini, saya mah pakai mazhab ini, bla 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 bla. Benar. Insyaallah. Insyaallah nanti kita bakal enjoy kan. Nah, dan di penghujung acaranya ini Muslim Garage mau menghimbau buat para bikers semua di luar sana, mau di Bandung, mau di luar Bandung, tapi khususnya yang di Bandung,
ketika teman-teman memiliki waktu luang, insya Allah di sini kita ada himpunan, kumpulan gitu ya, komunitas ngopi bisa bareng. Dibilang ya ngopi bareng lah, nongkrong bareng, yang dinamakan adalah Tobat Trader. Jadi insya Allah buat teman-teman yang mau gabung, yang mau enjoy, kita ketawa-ketawa bareng. Tapi di dalam ketawa-ketawa itu ada rahmat Allah terbaik yang mana ya? Datang aja setiap hari Rabu setelah Bada Isya. Jam 8, setengah 8. Nah, untuk tepat dan waktunya boleh teman-teman cek langsung di IG-nya ya. Ada Tobat Trader insya Allah. Ya paling segitu aja kali. Ya, Tobat Trader. Siap. Ya. By Freddy. By Freddy insya Allah. Sohib Riki by Freddy. Enjoynya by Sohib Riki, Masya Allah. Jangan pakai acak-acak. Kan kayak gitu mana kalau dia mah. Ya paling gitu aja teman-teman. Kalau dari Ricky Show insya Allah jangan lupa sholat, jangan lupa bersyukur, jangan lupa upgrade iman kita biar hidup kita bahagia dunia akhirat insya Allah. Insya Allah. Kalau dari Freddy insya Allah bebas kata-katanya. Kalau dari saya yang penting harus jaga sholatnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.